Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan saya Christine MPM akhir 023, Dengan saya Beliana Cecilia dengan NPM akhir 131. Dengan saya Triksi Silaban, NPM akhir 138. Dan saya Dewi Indah Permatasari NPM akhir 155. dan kita akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMA 1 Dwi Rejo. Ini apa ini? Baik Pak, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Administrasi Publik, ingin mewawancari Bapak terkait etika profesi. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu etika administrasi publik. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Selamat datang di SMA Negeri 1 Dwi Rejo. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Saya Bapak Alvan. Saya di sini guru BK di SMA Negeri 1 Dwi Rejo. Kebetulan saya di sini sudah mengajar selama kurang lebih 8 tahun sejak 2017. Ya. Itu. Kita di sini ada 3 orang, ada 3 guru BK yang kita bagi 3 nih, kelas 10, 11, dan 12. Kebetulan saya kelas 10. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Boleh? Menurut Bapak, apa sih etika profesi dalam dunia pendidikan? Nah, khususnya itu sebagai guru. Bapak kan profesinya sebagai guru. Ya. Etika profesi ini menurut saya ya. Iya. Etika profesi itu bisa dibilang sebuah aturan, norma, bisa juga prinsip yang kami pegang teguh dalam menjalankan tugas-tugas kami, terutama sebagai pengajar, ya, sebagai guru. Itu bisa meliputi jujur, adil, terus kemudian menghormati ini bisa menghormati kami sesama guru, rekan sejawat, ya. Bisa menghormati atasan kami juga kepada para peserta didik, seperti itu. Kalau saya sebagai guru BK di sini, saya menghormati siswa saya sebagai konseli dan saya sebagai konselornya. Oh, berarti Bapak di sini tuh sebagai guru konseling ya Pak? Ya. Ya? Betul. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Menurut Bapak, kenapa etika profesi penting dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di sekolah? Etika profesi penting, menurut saya itu sangat penting ya. Gini, kita di sini guru tuh bukan tugasnya hanya sekedar mengajar doang, bukan hanya mengajar memberikan ilmu sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh, tapi kita di sini juga sebagai bisa dibilang panutan atau sebuah role model, ya, sebagai model kita kepada anak-anak atau kepada peserta didik. Tidak menutup kemungkinan beberapa di antara mereka pasti melihat sosok gurunya dan bisa juga mereka juga meniru apapun yang kita lakukan. Makanya etika itu sangat penting. Itu misalnya kita dalam mengajar di kelas, ya, kita kan pasti perlu yang namanya pendekatan dengan anak-anak atau pendekatan dengan peserta didik. Nah, etika itu perlu banget atau sangat penting, perlu kita miliki, perlu kita pegang teguh untuk salah satunya membuat mereka nyaman, membangun hubungan yang positif pada mereka. Apalagi saya itu sebagai guru BK ya, pastinya etika itu sangat penting dalam proses konseling saya. Gimana anak mau bercerita, gimana anak mau membuka, mau mengungkapkan kalau saya nggak beretika. Seperti itu sih. Jadi kesimpulannya etika dalam profesi kami sebagai guru itu sangat penting. Sangat penting. Oke Pak. Mungkin bisa lanjutkan selanjutnya Boleh. Pak. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu etika profesi sama apa seberapa penting etika itu. Kemudian menurut Bapak sendiri apa nilai atau prinsip etika yang harus dijaga oleh seorang guru terlebih ketika dalam proses belajar mengajar? Oke. Bisa ini ya, saya ambil yang paling penting dulu. Kejujuran itu merupakan etika yang sangat penting. Jadi kita harus memiliki atau
harus berprinsip bahwa kita harus jujur, karena itu pun juga kita selalu ajarkan kepada anak-anak, selalu berbicara jujur, selalu jujur dalam keadaan apapun. Nah itu adalah salah satu bekal bagi mereka suatu saat, karena kalau kalian pasti sudah tahu kalau kita udah nggak jujur di awal, banyak kebohongan maupun kasus-kasus yang akan terjadi. Korupsi itu juga berawal dari ketidakjujuran, ya itu hal yang fatal menurut kami. Makanya kejujuran itu penting kita miliki dan kita sharing ke anak-anak mengenai kejujuran. Kemudian adil, kita sebagai tenaga pendidikan atau guru harus adil kepada semua peserta didik, gak hanya milih yang ganteng, yang cantik doang kita spesialkan, yang lain nggak boleh gitu. Yang kaya kita spesialkan, yang miskin nggak boleh. Kita semua harus adil, memberikan ilmu kepada semuanya, memberikan nasihat-nasihat juga kepada mereka semua, tidak terkecuali. Terus kemudian ada profesional dalam profesi kita. Terus ada juga yang paling penting ini bagi saya juga, itu menjaga privasi siswa. Apalagi saya sebagai guru BK itu harus memiliki etika, memiliki etika menjaga privasi orang. Apalagi saya sebagai guru BK, banyak anak-anak yang cerita ke saya, dan itu saya nggak boleh nyebarin ke siapa-siapa. Itu merupakan etika yang dimiliki oleh guru BK secara spesial ya. Semua guru BK harus bisa menjaga privasi. Gitu. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi kan Pak Alvan sudah menjelaskan bagaimana etika itu, terus apa ciri-ciri etika menurut Pak Alvan, dan juga betapa pentingnya etika itu apalagi sebagai seorang guru. Nah, menurut Pak Alvan itu apa sanksi yang biasanya diterima jika seseorang guru itu melanggar etika tersebut, Pak? Sanksi, oke. Ada beberapa sanksi yang mungkin akan diberikan. Yang pertama mungkin teguran ya. Teguran ini dari internal sekolah dulu. Kalau misalnya ada guru yang melanggar etika, pasti dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas. Dapat teguran dulu, baik secara lisan maupun berupa surat peringatan. Itu kan SPSP. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kalau emang pelanggaran etikanya lumayan berat, bisa pencopotan atau penurunan jabatan mungkin, atau bahkan pemecatan ya. Itu udah levelnya udah lumayan berat kalau udah sampai ke sana. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang mungkin levelnya paling berat ya, pelanggaran etika yang paling berat itu mungkin ada hukuman pidana. Pasti ada hukuman pidana. Misal kalau ada pelanggaran etika yang mengarah ke kriminal, mungkin ada pemukulan ya, kekerasan gitu. Iya betul, baik fisik maupun psikisnya, dan mungkin ada pelecehan juga barangkali. Mungkin kalian juga sering mendengar di berita-berita di luar sana, banyak guru yang melakukan pelecehan kepada siswinya, ya kan. Terus ada nih, mohon maaf, mungkin ada pihak tersinggung, pondok pesantren. Ada kemarin viral di media, ada ustadznya yang mencabut beberapa santrinya, itu kan udah merupakan pelanggaran etika yang udah sangat berat, udah mengangkat ke kriminal. Jadi kalau udah ke arah sana, pastinya hukumannya juga pasti udah pidana, bukan lagi teguran maupun SP, udah pasti pidana. Gitu. Itu mungkin ya kalau hukuman. Ini kalau saya bisa nanya beberapa kalian nih, kita udah bahas beberapa etika yang mengenai etika profesi. Saya mungkin bisa nanya beberapa ke kalian ya mengenai profesi. Ini kalian udah semester berapa? Semester 4. Di sini lulus. Nah, apakah sudah ada profesi yang mungkin udah jadi cita-cita maupun udah ada gambaran di sana barangkali? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada Ada, sih. iya, ada Gambaran. Iya. Kalau harapan sih pastinya ada Pak. Kayak pasti kita punya gambaran anaknya ntar lulus langsung kerja, atau mungkin mau lanjut S2. Iya. Buat ngelanjutin studi S2 gitu. Kalau dari saya sih pengennya mau BUMN sih Pak. Karena kan emang ya cukup selaras juga kan sama dari jurusan kita itu. Terus kayak ya jadinya cukup tahu, dan ada pengalaman yang dari
kuliah dari semester 1 sampai akhir nanti itu pasti kita pelajari. Jadi nanti bisa kita terapkan waktu kita kerja gitu. Kalau aku sendiri jujur karena memang administrasi publik itu khususnya di pemerintahan mungkin di kementerian sih Pak. Kementerian apa saja? Amin lah, cita-cita ya, amin. Semoga ada lagi. Kalau saya mungkin kayak yang dibilang teman saya tadi Pak, ada niat untuk S2 lagi karena orang tua juga ada latar belakang atau profesi sebagai seorang guru, jadi kayak ada motivasi lah untuk hal itu. Ngelanjutin gitu. Lanjutin dosen berarti. Kalau saya sendiri tuh, saya dari kecil tuh cita-citanya tuh pengen ke dunia perpajakan. Iya, karena soalnya ya saya masuk PTN nggak masuk ke perpajakan, jadi harus cita-cita saya harus kegapai ke perpajakan. Boleh lah, bisa lah. Amin. Dan administrasi publik juga belajar tentang perpajakan juga. Kebetulan mata kuliah di semester ini juga kita ada tentang perpajakan, perhitungan pajak juga gitu. Bagus, cuman ini ya, karena ini berhubungan dengan etika profesi. Saran saya nanti ketika kalian sudah mendapatkan atau sudah berada di profesi yang kalian inginkan, tetap jaga etikanya aja sih. Soalnya penting sekali etika itu buat keberlangsungan karir kita. Karena kalau kita otomatis kalau kita nggak punya etika dalam profesi, otomatis kita nggak profesional dalam profesi kita. Yang menjadikan itu pasti tidak awet, pasti ada aja kendalanya, pasti ada aja masalah di dalam itu. Makanya pentingnya totalitas etika itu dijaga, dikembangkan, dan di-sharing ke teman-teman atau rekan sejawat kita. Itu aja sih. Oke, baik Pak Alvan, iya cukup. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Terima kasih juga atas saran-saran Bapak. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Amin. Di lain kesempatan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu tadi adalah video wawancara kami dengan Bapak Alvan, salah satu guru BK di SMAN 1 Indriarjo. Apabila kami ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga dapat